Berbicara tentang moda transportasi umum darat, tentunya kita tidak bisa melupakan bus antar kota, baik itu tujuannya dalam provinsi maupun antar provinsi. Namun, pamor bus antar kota makin hari kian memudar semenjak era COVID-19. Faktanya banyak perusahaan bus yang pada akhirnya terpaksa gulung tikar atau mulai beralih ke moda transportasi lain. Sebut saja PO Bhinneka Sangkuriang. Yang dahulu PO ini menjadi primadona bagi masyarakat Priangan Barat, Bandung, dan Cirebon. Namun semenjak COVID, armada busnya makin dibatasi. Dan pihak manajemen memutuskan untuk fokus ke moda transportasi shuttle. Ini karena efisiensi serta biaya operasional yang lebih irit ketimbang bus. Namun, ada satu PO yang sampai hari ini, biarpun diguncang oleh COVID, PO ini justru seolah menantang alam dan tidak tumbang, bahkan makin tumbuh. Kira-kira PO apakah itu? MGI atau Maya Gapura Intan merupakan perusahaan otobus yang didirikan pada tahun 2003. Sang pendiri yakni Haji Asep Eris Mahpud dan Haji Aziz Rismaya Mahpud merupakan anak-anak dari bos besar perusahaan raksasa otobus dari Jawa Barat, Haji Engkut Mahpud, pendiri Mayasari Group. Sedikit informasi terkait sejarah pendirian perusahaan ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait sejarah pendirian perusahaan ini, tidak lain dan tidak bukan melalui wawancara langsung dengan pemiliknya. Namun tentunya saya jelas belum mampu untuk melakukannya. Alasannya tentu kurangnya modal. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Kembali ke pokok pembahasan. Jika Anda warga Padalarang, Cianjur, dan Sukabumi, pasti Anda tidak asing dengan bus yang satu ini. Dengan bodi yang dihiasi dengan warna biru tua non mencoloknya, ditambah dengan aksen putih berpola kotak-kotaknya, selalu malang melintang di jalur ini. Jalur Sukabumi-Bandung dulunya merupakan jalur yang ramai dilintasi oleh bus yang datang dari arah timur maupun barat. Sebutlah Karunia Bakti yang melayani rute Garut Rambutan dan Singaparna Garut Sukabumi. Lalu ada Doa Ibu yang melayani rute Tasik Rambutan, ada Mios yang melayani rute Bandung Sukabumi, dan lain-lain. Nah, untuk jalur Sukabumi-Bandung menjadi arena persaingan ketat bagi PO bus dalam mencari keuntungan. Pasalnya, banyak orang dari Cianjur maupun Sukabumi pergi merantau ke Bandung untuk bekerja. Namun karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, maka biasanya mereka tidak menetap di sana, melainkan PP alias pulang pergi. Dari sinilah sumber penghasilan bus jalur Sukabumi Cianjur Bandung berada. Ditambah lagi mulai berdirinya pabrik-pabrik seperti GSI, Nike, Puyen, dan pabrik lainnya di sepanjang jalur ini, makin menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum yang satu ini. Apalagi matinya jalur kereta api Bandung-Sukabumi makin membuat bus-bus jalur Sukabumian berada di atas angin. Bahkan sampai dihidupkannya kembali jalur kereta api Cipatat Sukabumi, belum mampu menandingi kedikdayaan bus jalur Sukabumian. Terdapat ada beberapa nama beken yang menjadi pelari di jalur ini. Sebut saja Mios, Sangkuriang, Langgeng Jaya, Maya Raya, Hiba Putra, Bella Utama, Laju Prima, BOS, Restu Jaya, dan tentunya Maya Gapura Intan. Awalnya bus ini sempat digadang-gadang yang paling awal gulung tikar. Hal ini dikarenakan tarifnya yang lebih mahal dari PO lain, ditambah lagi dalam sistem mencari penumpangnya menggunakan sistem naik syukur bungkajen, yang artinya PO ini tidak menggunakan sistem ngetem, sehingga bus ini seringkali terlihat lebih sedikit okupansinya bila mana dibandingkan dengan PO lain. Lantas apa yang membuat MGI menjadi dikdaya di jalur Sukabumi-Bandung? Seiring berjalannya waktu, masyarakat makin melek teknologi dan makin menghargai waktu, sehingga PO lain yang awalnya dikdaya di jalur ini pada akhirnya makin ditinggalkan. Ditambah lagi banyaknya kasus kecelakaan akibat sopir yang ugal-ugalan makin membuat masyarakat Sukabumi Cianjur Bandung ogah untuk menggunakan jasa bus. Namun, hal ini tidak berlaku bagi MGI. Saya mencoba untuk mencari tahu hal apa yang latar belakangi MGI menjadi dikdaya di jalur Sukabumi Bandung. Alhamdulillah, saya sudah menemukan jawabannya berdasarkan informasi dari observasi lapangan
karya tulis ilmiah, dan informasi yang beredar di internet. Berikut merupakan faktor-faktor yang membuat MGI menjadi rajanya di jalur Sukabumi Bandung. Pertama, penggunaan warna. Ya, tidak salah lagi. Warna menjadi faktor mengapa bus MGI menjadi dikdaya di jalur ini. Sebab warna merupakan identitas dari bus. Pemilihan warna biru merupakan langkah yang tepat dari manajemen. Sebab warna biru, menurut Hessen, merupakan lambang kedamaian serta kepemimpinan. Dan MGI tetap konsisten dalam menggunakan warna ini tanpa adanya modifikasi dan penempelan stiker berlebih, sehingga identitas dari bus ini dikenal oleh publik secara utuh. Warna biru dipilih guna menarik perhatian masyarakat. Selain itu, dari segi logo, menurut penuturan Bapak Ade Suherman, selaku operasional MGI, mengatakan bahwa warna logo itu sendiri mencirikan kesan teduh. Suasana yang teduh akan membuat orang merasa nyaman. Hal ini sebanding dengan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait fasilitas. Fasilitas dari MGI memang bukan main di kelas bus ekonomi AC. Di saat bus jalur Sukabumi Bandung menggempur dengan bus ekonomi non-AC, MGI menggebrak dan menjadi terdepan dalam menyediakan fasilitas bus berpendingin AC. Ini menjadi pilihan yang tepat karena dengan adanya fasilitas AC, penumpang menjadi merasa nyaman. Paling tidak, penumpang merasa tidak kepanasan. Meski ada beberapa pesaing seperti Sangkuriang, Bela Utama, dan yang lainnya yang sama-sama menggunakan AC, namun pamor MGI dalam hal fasilitas tetap menjadi yang terdepan. Selain itu, fasilitas smoking areanya yang selalu ada di tiap unit busnya selalu menjadi sahabat yang ramah bagi perokok. Kemudian selanjutnya ada pelayanan. Dalam hal pelayanan, PO MGI menjadi pionir dalam memberikan pelayanan terbaik. Ini dibuktikan dengan ramahnya kru dan kejujurannya. Kemudian selanjutnya ada aturan standar operasional yang jelas. Dengan aturan yang jelas dan SOP yang menjadi pedoman setiap kru, menjadikan PO ini sebagai PO yang tertib dan tidak ugal-ugalan. Sistem MGI sebenarnya sederhana. Ada penumpang yang angkut, kalau nggak mau ya sudah, bus tetap berjalan. Maka bus ini memang dikenal sebagai bus yang menghargai waktu, selain menghargai penumpang. Selain itu, PO ini juga menekankan aturan dilarang merokok bagi kru, baik itu driver maupun helper, dan juga membuka kritik dan saran, serta laporan apabila pengemudi mengendarai bus secara ugal-ugalan dan memainkan ponsel. Untuk keamanan sendiri, MGI juga sangat mengutamakan hal ini. MGI terkenal jarang mengalami kecelakaan yang parah. Kalaupun ada, itu hanya kecelakaan seperti motor yang menabrak bus, bukan bus yang menabrak motor. Selain itu, pedagang kaki lima ataupun pengamen juga dilarang masuk ke dalam bus ini, sehingga penumpang tidak merasa terganggu. Kemudian, dari segi pemanfaatan medsos, MGI tentunya juga memanfaatkan media sosial. Di saat PO bus lain tetap menggunakan promosi konvensional, MGI tidak mau ketinggalan dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat promosinya. MGI bersama saudara kandungnya yaitu CBU menggunakan Instagram sebagai corong media dalam mempromosikan produknya. Selain medsos, MGI juga memanfaatkan teknologi seperti aplikasi penyedia layanan jasa penjualan tiket bus, sehingga di era modern ini, transaksi dapat dilakukan secara digital. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa MGI menjadi primadona bagi setiap penumpang yang akan berpergian dari Bandung ke Sukabumi atau sebaliknya. Dari tahun 2012-an saja, tercatat ada sekitar 2 jutaan lebih warga yang menggunakan jasa pelayanan ini. Jika kita pergi ke Terminal Lewi Panjang, sudah pasti bus ini menjadi incaran penumpang. Sekalipun harga yang lebih mahal, namun itu sebanding dengan kualitas pelayanan dan fasilitasnya. Bahkan meskipun COVID-19 melanda, bus ini tetap konsisten memberikan jasa pelayanannya, bahkan menumbangkan kompetitor lain. PO lain seperti Mios, BOS, Garuda Pribumi, Restu Jaya pun harus angkat kaki dari jalur ini. Langgeng Jaya apalagi. Hingga akhirnya menyisakan Sangkuriang, Hiba Putra, dan MGI, yang pada akhirnya Sangkuriang pun harus angkat kaki juga di tahun 2022 lalu. Disusul dengan Hiba Putra di tahun 2023 dengan memindahkan trayeknya menuju daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk jalur Sukabumi Bandung hanya menyisakan beberapa unit saja. Belajar dari MGI,
Konsistensi dalam pelayanan menjadi kunci kesuksesan dalam sebuah perusahaan jasa. MGI telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk meraih keuntungan bukan hanya diukur dari banyaknya jumlah penumpang, namun kualitas pelayanan yang bagus dan sarana fasilitas yang primalah yang menjadi faktor di balik kesuksesan MGI dalam merajai jalur Sukabumi Bandung. Di samping itu, loyalitas pegawai juga harus diperhatikan dengan royalnya perusahaan terhadap pegawai. MGI memberikan gaji tetap kepada seluruh karyawannya sehingga para kru tidak perlu khawatir apabila okupansi penumpang tidak sesuai dengan harapan. Berbeda dengan PO lain yang menggunakan sistem presentase, yang mana besar kecilnya pendapatan kru bergantung dari banyak atau sedikitnya okupansi penumpang. Sehingga guna mendapatkan banyaknya pendapatan, para kru dari PO lain menggunakan sistem ngetem. Inilah yang menyebabkan para penumpang ogah, apalagi kalau harus dioper. Keamanan dan kenyamanan juga menjadi faktor utama mengapa MGI bisa merajai jalur Bandung-Sukabumi. Fasilitas seperti AC dan tempat duduk menjadi perhatian bagi manajemen, karena hal inilah yang menjadi kunci utama kenyamanan dari bus itu sendiri. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini silakan like, dan jika video ini dirasa bermanfaat silakan share, dan jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya guna mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Saya Ujang Lagos. Belajar dari mana saja, sebab kasih sayang Tuhan dimulai dari hal yang kecil. Bye.